Hi everyone, Afi here. Di video kali ini saya mau ngebahas satu topik yang masih jadi topik yang paling sering ditanyain ke saya, yaitu seputar pori-pori, terutama adalah masalah pori-pori besar. Jadi kayaknya masih banyak ya di luar sana yang problemnya itu adalah pori-pori besar. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita harus tahu dulu pori-pori itu sebenarnya apa sih. Jadi pori-pori itu adalah lubang kecil-kecil yang ada di permukaan kulit kita, yang di bawahnya itu ada kelenjar minyak atau disebutnya sebaceous gland, dan juga folikel rambut. Kelenjar minyak itu tentunya fungsinya adalah untuk memproduksi minyak di kulit kita yang disebutnya sebum. Nah, sebumnya sendiri itu dikeluarkan oleh pori-pori. Sebum itu juga berfungsi untuk memperkuat skin barrier kita, yang artinya sangat berhubungan erat dengan kesehatan kulit kita. Jadi walaupun banyak orang yang nganggep pori-pori itu nyebelin, sebenarnya fungsinya penting banget untuk kulit kita. Pori-porinya sendiri itu bukan masalah, tapi yang bikin masalah itu adalah pori-pori yang kelihatan lebih noticeable karena kulit di sekitar pori-pori tersebut itu nggak dalam kondisi prima. Misalnya ada jerawat, terus juga kulitnya tuh kering sampai flaky atau mengelupas gitu, atau juga kemerahan. Nah, pori-pori itu bukan kayak pintu yang bisa membuka dan menutup gitu ya, tapi pori-pori memang bisa melebar dan juga bisa kendur sehingga kelihatan lebih besar. Ukuran pori-pori sendiri itu banyak faktornya, salah satunya adalah faktor genetis. Kalau orang yang kulitnya berminyak, biasanya kelenjar minyaknya ukurannya lebih besar, otomatis pori-porinya juga lebih besar dibandingkan yang kulitnya normal ataupun kering. Terus hormon itu juga mempengaruhi. Pernah notice nggak kalau misalnya pori-pori kamu tuh kelihatan lebih besar atau lebih noticeable saat kamu lagi PMS contohnya. Kemudian ada beberapa hal yang memang membuat pori-pori kita itu kelihatan lebih besar, dan disinilah yang mau saya bahas di video ini. Kira-kira apa aja hal-hal tersebut dan apakah selama ini kita pernah melakukannya? Kalau pengen tahu, tonton terus video ini ya. Oke, kesalahan pertama yang membuat pori-pori kita bisa kelihatan tambah besar adalah tidak menggunakan sunscreen. Kita pasti udah sering denger lah ya bahwa kalau kita terpapar sinar matahari tanpa perlindungan dari sunscreen, itu membuat masalah atau membuat kerusakan pada kulit. Tapi kamu tahu nggak sih efeknya ke pori-pori itu apa? Jadi, salah satu hal yang dirusak oleh sinar matahari itu adalah kolagen di kulit kita. Sementara kolagen itu fungsinya adalah untuk memberikan semacam struktur dan juga firmness atau kekencangan di kulit kita. Jadi, kalau kolagen di kulit kita itu rusak, otomatis kekencangannya atau firmness-nya juga berkurang, jadi membuat kulit kita kelihatan lebih kendur, dan itulah yang membuat pori-pori kita kelihatan lebih lebar. Itu juga alasannya kenapa kulit yang lebih mature itu biasanya pori-porinya juga kelihatan lebih besar. Karena kulit yang mature itu kan dia firmness-nya memang biasanya berkurang ya, jadi kolagennya berkurang, terus kekencangannya juga berkurang, jadi otomatis pori-porinya kelihatan lebih besar di permukaan kulit. Ini yang saya alami juga by the way, jadi saya notice setelah saya umur 40 tahun ke atas, itu lama-kelamaan pori-pori di sekitar pipi saya nih terutama itu kelihatan makin besar gitu. Karena tentunya seiring dengan umur saya, kolagen di kulit saya juga berkurang, kekencangannya juga berkurang gitu ya, jadi otomatis pori-porinya itu kelihatan kayak lebih kendur, jadi lebih kelihatan gitu loh. Plus lagi, salah satu masalah kulit saya itu adalah kemerahan. Nah, biasanya merahnya itu memang di area sini yang membuat pori-porinya jadi makin kelihatan. Jadi jangan lupa ya untuk terus menggunakan sunscreen saat kamu beraktivitas di luar rumah. Nah, untuk serba-serbi menggunakan sunscreen, do's and don'ts-nya, terus tata caranya kayak gimana lah gitu ya, kamu bisa tonton di video ini nih. Kesalahan kedua yang bisa membuat pori-pori kamu kelihatan lebih besar adalah kamu tidak pernah melakukan eksfoliasi. Jadi yang menyebabkan pori-pori kita itu makin kelihatan, makin noticeable adalah saat pori-pori kita itu tersumbat. Biasanya yang menyumbat pori-pori itu adalah kelebihan minyak di kulit kita, terus sel-sel kulit mati. Tadi kan saya bilang ya, kalau misalnya salah satu fungsinya pori-pori itu adalah untuk mengeluarkan minyak yang diproduksi oleh kelenjar minyak di bawah kulit kita. Jadi saat pori-porinya itu tersumbat, minyaknya itu kan jadi susah keluar gitu ya, dan itu memaksa pori-porinya untuk melebar gitu, sehingga membuat pori-porinya kelihatan lebih besar gitu. Dan juga pada saat si minyaknya itu keluar ke permukaan, itu biasanya terjadi oksidasi dan membuat tampilannya itu berubah menjadi warna hitam, yang sering kita sebut dengan blackheads. Nah, blackheads yang ada di pori-pori membuat pori-pori kita juga semakin kelihatan. Bisa dibilang yang paling ampuh untuk membersihkan pori-pori kita ini dan mencegahnya supaya nggak tersumbat adalah eksfoliasi dengan menggunakan produk yang ada kandungan BHA atau salicylic acid-nya. Kamu tahu ya, kalau misalnya salicylic acid itu kan oil soluble, jadi memang dia ampuh banget untuk membersihkan
lapisan pori-pori kita, mencegah minyak di kulit kita itu menyumbat pori-pori, juga dia mempercepat keluarnya sel kulit mati dari permukaan kulit kita. Nah, kalau sekarang kamu mikir, wah kalau gitu harus pakai produk salicylic acid nih. Apa nih Kak produknya? Gimana cara makainya? Gimana cara mulainya? Kamu tonton di video yang ada di sini ya, karena saya udah ngebahas tentang gimana caranya memulai penggunaan chemical exfoliant untuk pemula. Nah, kalau kamu punya masalah kulit kayak saya, jadi masalahnya tuh pori-pori, tapi juga masalah aging juga, kamu mungkin bisa consider untuk menggunakan produk skincare yang ada kandungan retinoids-nya. Retinoids itu adalah turunan vitamin A yang juga bisa membantu untuk membuat pori-pori kelihatan lebih kecil. Jadi retinoids ini bisa mempercepat pergantian sel kulit sehingga mencegah untuk sel kulit mati itu menumpuk di permukaan kulit kita atau di pori-pori kita. Retinoids itu juga bisa merangsang pertumbuhan kolagen di kulit sehingga kulit kita kelihatan lebih kencang, lebih firm, dan juga otomatis pori-porinya kelihatan lebih rapat. Saya sendiri sekarang itu lagi rutin pakai satu produk retinol buatan lokal loh, dan ini tuh saya notice membantu banget masalah pori-pori saya gitu. Nah, saya nggak bisa cerita banyak, tapi nanti akan saya bikinin videonya terpisah, but I cannot wait to share with you about this product and the result that I experienced after using it. Oh ya, mengenai retinol, saya juga udah pernah bikin videonya di Skincare 101 di YouTube channelnya Female Daily. Nanti akan saya kasih linknya di sini. Cuma sekarang ini memang saya lagi research lagi untuk bikin video retinol versi barunya. Tungguin aja ya. Kesalahan ketiga yang bisa jadi membuat pori-pori kamu kelihatan lebih besar adalah kamu nggak pakai pelembab. Nah, masih banyak ya yang mikir bahwa karena kulitnya berminyak, jadi nggak perlu pakai pelembab lagi. Padahal kulit yang berminyak pun itu mungkin banget mengalami dehidrasi, dan kalau tidak dijaga kelembapan kulitnya itu bisa menyebabkan skin barrier-nya itu rusak atau terganggu kesehatannya. Sementara kalau kulit kita dehidrasi, kelenjar minyak kita itu akan memproduksi minyak lebih banyak lagi untuk mengatasi kekeringan tersebut. Nah, ini kan malah berpotensi untuk menyumbat pori-pori kamu. Terus juga kalau misalnya skin barrier kita itu terganggu gitu ya kesehatannya, itu membuat kulit kita itu jadi lebih rentan untuk kena berbagai macam masalah. Salah satunya adalah iritasi, peradangan, kayak misalnya jerawat, terus juga redness, dan masih banyak lagi. Jadi harus rutin ya pakai pelembab dan cari yang sesuai dengan jenis kulit kamu. Kalau kulitnya emang berminyak banget, cari yang water based. Udah gitu cari juga yang formulanya tuh nggak terlalu oklusif. Oklusif maksudnya adalah dia itu kayak membuat lapisan di atas kulit kamu gitu ya. Yang kalau untuk kulit kering sih bagus banget, tapi kalau untuk kulit berminyak, takutnya itu berpotensi menyumbat pori-pori kamu. Perlu dibikinin nggak nih videonya tentang gimana caranya milih moisturizer yang tepat untuk kulit kamu? Kalau misalnya pengen tahu atau pengen dibikinin videonya, komen di comment box di bawah ya. Oh ya, salah satu kandungan lain yang juga bagus untuk mengatasi masalah pori-pori dan bisa kamu cari di moisturizer yang lagi kamu pakai adalah niacinamide. Pasti kamu udah sering denger lah ya. Jadi niacinamide ini bisa membantu produksi minyak di kulit kita itu jadi lebih balance, sehingga bisa mencegah pori-pori kamu tersumbat oleh kelebihan minyak. Terus niacinamide ini juga salah satu fungsinya adalah untuk memperkuat skin barrier kita. Dan niacinamide ini kan juga adalah antioksidan yang bagus gitu ya. Dan dia juga bisa mengatasi kerusakan yang terjadi akibat radikal bebas. Salah satunya adalah kerusakan yang ditimbulkan oleh sinar matahari. Tadi kan kita udah bahas ya, kalau sinar matahari itu merusak kolagen di kulit kita, membuat kulit kita jadi kendur, dan pori-pori kita kelihatan lebih besar gitu. Jadi niacinamide itu bisa meng-offset atau memperbaiki kerusakan-kerusakan yang sudah terjadi akibat radikal bebas. Makanya ini tuh kandungan yang bagus banget, yang bisa kamu consider untuk pakai mungkin yang ada di moisturizer kamu, atau di serum kamu, atau bahkan di sunscreen kamu. Nah, intinya sebenarnya mengatasi masalah pori-pori yang besar itu nggak terlalu beda jauh sama good skincare habit yang selama ini mungkin kamu udah sering dengar. Kayak misalnya pakai pelembab, terus pakai sunscreen, udah gitu rutin eksfoliasi, ya kan? Jadi sama aja basically. Nah, kalau kamu ngerasa kamu sudah melakukan hal-hal tersebut, tapi masih juga punya masalah pori-pori yang sangat mengganggu, well then probably it's time to go to the doctor. Jadi kamu bisa kunjungi dokter kulit atau datang ke klinik kecantikan untuk minta treatment yang terbaik ya, atau tindakan yang terbaik untuk mengatasi masalah pori-pori tersebut. Tapi mungkin nanti aja kali ya kalau pandemik coronavirus ini sudah berakhir. Sekian aja video dari saya.
Tapi saya pengen mengakhiri video ini dengan pesan, kalau kamu udah merasa melakukan semua yang tadi saya bilang untuk mengatasi masalah pori-pori besar, tapi masih ada juga masalahnya, atau masih kelihatan juga pori-porinya, menurut saya sih gak usah stres-stres banget kali ya. I think instead we should be thankful that our bodies work the way it's supposed to because it's healthy. Karena semua bagian tubuh kita, sampai yang terkecil kayak pori-pori pun, itu punya fungsinya masing-masing gitu ya. Jadi menurut saya itu tuh adalah sesuatu yang harus kita hargai, bukan kita musuhi. Setuju nggak? Thank you so much everyone for watching this video. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat, baik fisik maupun mental. Semoga kita semua bisa keluar dari situasi ini segera ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. As always, stay home, stay safe, and stay healthy. Bye!